Nah di saat itu alibi sebenarnya untuk di saat itu pun aku udah bisa maju sebagai director, tapi masih ada punya ketakutan sedikit lah. Maksudnya aku gak ngerti apa-apa dan teman-temanku saat itu tuh udah ada yang lulusan SMK yang mungkin pernah produksi duluan dan segala macem. Karena ada ketakutan itu akhirnya aku nggak memberanikan diri untuk jadi director. Nggak apa ketika kalian pengen jadi director dan memang mulainya dari bawah pun nggak masalah, sangat-sangat nggak masalah. Ketika aku kuliah ngono, misalkan aku kuliah kan jamnya kan nggak tentu kan. Ya nggak tentu. Misalkan kuliah sore ngono. Aku kadang sik tangiku males-malesan apa segala macam. Tapi lek syuting kru call jam 5 misal, tangi aku. Bahkan berani nggak turu, ya kan ngono. Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Tongsis, yaitu Tongkrongan Sineas. Nah, Tongkrongan Sineas. bentar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Orang ini bisa dibilang seorang sutradara yang menghebohkan Surabaya. Karena apa? Karena salah satu filmnya itu masuk di festival Australia, yaitu IWAF, singkatan dari Indonesia Western Australia Film Festival. Boleh tepuk kasih tangan. Langsung saja kita sambut Mas Wandi Musyafa. Sorry. Thank you. Itu halo selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Makasih udah diundang di Tongsis, Tongkrongan Sineas. Lanjut. Gimana nih Mas kabarnya? Sehat Cuk. Sehat? Kamu gimana Cuk? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sih Mas, kegiatan sekarang apa sih Mas? Kegiatan sekarang untuk waktu dekat ini mungkin akan ada produksi juga sama teman-teman di Surabaya bulan Desember. Bulan Desember. Ya, kita bikin sebenarnya iklan untuk salah satu produknya mereka, tapi formatnya film gitu, film pendek. Jadi ya client base gitulah. Oh. Gitu. Untuk sementara sih itu. Kalau untuk sebelum-sebelumnya masih sering sibuk muter-muter aja karena Dua Cincin kan diputar di mana-mana. Gitu. Semangat. Nah, ini sebelum bahas film yang udah di screening kan di Australia ya. Aku pengen bahas tentang latar belakang kisah ini Mas. Boleh. Maksudnya sebelum jadi filmmaker itu kisahnya gimana? Mungkin bisa diceritakan sih. Maksudnya Mas Wandi ini masuk ke industri film lah. Itu dari mana? Lah aku dulu sebenarnya tidak pernah punya cita-cita untuk berada di industri ini, tapi ya memang dari kecil suka diajak bapak ke ke salah satu pegiat-pegiat seni aja kayak ludruk apa segala macem. Ya mulai dari sana mungkin aku mulai suka dengan yang namanya kesenian. Ya terobsesi dengan namanya kesenian. Habis itu ketika masuk SMA, kebetulan aku di SMA Muhammadiyah 2 Pucang. Iya. Habis itu ya habit-habit nongkrong itu yang akhirnya memperkenalkan aku dengan dunia film nantinya. Salah satunya ketika SMA aku bertemu dengan Mas Dwi. Mas Dwi itu salah satu sutradara. Dia lulusan UPN juga. Nah, saat aku lulus SMA itu aku nanya-nanya lah ke Mas Dwi. Mas Dwi gimana yo? Kira-kira ada saran gak? Aku pengen juga nih kayak jenengan, maksudnya syuting dan segala macam. Terus Mas Dwi menyarankan dan segala macam. Aku nyoba lah akhirnya lulus SMA itu aku masukin SBMPTN ku di ISI. Oh ISI Jogja. ISI Jogja. 2 kali kan itu. Yang pilihan pertama itu seni media rekam, film dan televisi. Yang kedua itu seni musik. Tapi 2 kali aku tes. Yang keterima seni musiknya, dua-duanya. Tapi ya nggak tak cukup karena yo bukan di bidangnya. Bukan di bidangnya. Aku musik cuman sekedar seneng tok aja. Nggak pengen dijadikan jenjang karir gitu. Habis itu balik lagi ke Mas Dwi menyarankan masuk Ciko aja. Cinema Komunikasi di Jogja. Nah aku kira
Ciko ini universitas. Ternyata Ciko ini adalah badan semi otonom ya kayak UKM, tapi khusus teman-teman Ilkom di Muhammadiyah Yogyakarta gitu. Wes mulai dari sana aku mulai belajar yang namanya film, proses produksi sampai akhirnya 2022 akhir aku memutuskan untuk selesai dari UMY dan pindah ke Surabaya untuk ikut di Boomcraft Production gitu. Yang industrinya lebih lanjutnya lah kayak gitu. Gitu sih. Sorry Mas, ini aku dengar ya, fun fact-nya ini Mas Wandi ini kuliah di UMY Ya, benar. itu nggak sampai selesai. Benar, Betul nggak? benar, nggak sampai selesai. Jadi teman-teman nih, Mas Wandi ini kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu nggak sampai selesai ya Mas? Benar. Tapi jangan diikutin. Ya betul, Harus jangan sampai diikuti. selesai. Itu Harus karena sampai ada selesai. kendala hal lain lah. Hal lain. Nah, kan berawal dari yang diajak Bapak lihat ludruk, Ya. bener kan? Terus nongkrong, terus kenal Mas siapa Mas Dwi. Mas Dwi Cahyo. Mas Dwi Cahyo. Nah, berawal dari situ kan sampean kenal lah dengan perfilman. Benar. Terus kalau pertama kali nih untuk produksi film, kalau boleh tahu itu film apa? Tentang apa? Aku pertama kali produksi, benar-benar pertama kali produksi dengan alat yang proper ya. Maksudnya alat proper, ada lampu, ada kamera, ada sound dan segala macam. Itu malah sebagai sound recordist sebenarnya. Pertama kali? Bukan di penyutradaraan malah. Pertama kali. Alibiku saat itu adalah, kan itu kalau di Sinema Komunikasi Jogja itu ada namanya Proman. Produksi mandiri, yang dimana produksi mandiri ini yang jadi kru adalah angkatan yang baru masuk dengan alat yang lebih proper daripada produksi mini. Nah di saat itu alibi sebenarnya untuk di saat itu pun aku udah bisa maju sebagai director, tapi masih ada punya ketakutan sedikit lah. Maksudnya aku gak ngerti apa-apa dan teman-temanku saat itu tuh udah ada yang lulusan SMK yang mungkin pernah produksi duluan dan segala macam. Karena ada ketakutan itu akhirnya aku nggak memberanikan diri untuk jadi director. Aku akhirnya mengambil job desk lain sebagai sound recordist. Nah, mulai dari sana alibiku saat itu tuh ya pengen dulu aja directing gue ya apa sih caranya. Sebenarnya udah banyak yang nyuruh, directnya lo ancen fokus banget direct dan segala macem kayak gitu. Tapi yo gak berani aja akhirnya nyoba sound recordist kayak gitu. Berarti kan pertama. Awalnya jadi sound recordist. Nah, apa sih mesti kan awalnya sound recordist nih. Terus salah satu filmnya yang jadi sutradara itu kan namanya judul filmnya kalau nggak salah Dua Cincin. Betul. Dua Cincin itu kan jadi sutradara. Nah, sebelum kita bahas Dua Cincin nih, sebelumnya kan pasti ada nih kayak film yang sampean sutradarai lah. Nah, itu apa sih yang mendorong hal itu? Sebelumnya kan jadi director penyutradaraan. Oke. Jadi setelah aku jadi sound recordist itu, nah kembali lagi ke obrolan kita di belakang kamera tadi ya. Habit Surabaya itu aku bawa ke Jogja. Ketika aku ada salah satu angkringan dekat kosku dan dekat kampus juga yang notabene-nya dia buka 24 jam. Nah, aku tuh tiap hari ke sana. Tiap hari ijen wis koyo wong goblok ijen, nongkrong dhewe, rokokan bla segala macem, ijen pokoknya sampai akhirnya salah satu ada beberapa katingku yang notice aku. Kating angkatan atas ya, angkatan 13, 14, 15. Kon niku lapo? Cangkruk ijen itu dan segala macam. Ternyata dia katingku di Sinema Komunikasi, dia juga anak Ciko UMY juga. Sama-sama anak Ciko juga. Benar. Terus aku ngobrol, ada jalannya nih. Salah satu katingku tuh bikin produksian untuk lombanya Gramedia. Itu salah satu produksi terbesarku saat itu. Masih produksi paling properku saat itu. Karena kating-katingku yang di angkringan ini tahu kalau aku pengen jadi director, akhirnya langsung disarankan buat ngasrada di sana. Jadi saat itu ya ngasrada langsung, aku kurang duwe ilmu ngasrada, kurang duwe apa Bondowani ae. Surabaya wanita. Terus akhirnya teko kono lah, akhirnya jenjang karirku di penyutradaraan mulai. 2000 berapa aku lupa, 2020 apa ya? 2020 kalau nggak salah. 2020 atau 2021? 2020 sih. Kayak aku baru mulai dari sana. Sampai sekarang akhirnya nggak pernah lepas dari yang namanya penyutradaraan. Gitu. Di Ciko sendiri ini kan bisa dibilang kayak UKM ya Mas? Iya benar. Dibilang kayak UKM. Nah, Mas sendiri kan
Di belakang tadi kan pernah sempat cerita juga Disiko menjadi ibaratnya pengurus lah. Benar. Itu menjadi ketua umumnya juga kan. Benar. Itu di tahun berapa sih Mas? Lupa tadi. 2019. 2000. Iya benar 2019 aku jadi ketua umum Senam Komunitas itu. Itu kan apa? Secara kuliah kan Masnya tadi kan nggak sampai selesai. Benar. Tapi sampai sekarang masih kayak nongkrong-nongkrong nggak sih sama kayak anak-anak Ciko? Ambil arek Ciko pasti saya nongkrong. Setiap kali aku Jogja, entah itu liburan, entah itu ada JAV, mungkin teman-teman tahu JAV. Pasti aku menyampaikan diri untuk ngobrol sama teman-teman yang lama lah. Maksudnya teman-temanku ketika kuliah dan segala macam, pasti tak sempatkan ngobrol. Karena ya mau nggak mau bernostalgia sama mereka itu seneng aja aku. Soalnya CJ, maksudnya berbeda ketika kita ngobrolin film ketika ranahnya di industri dengan ranahnya komunitas sing lebih giat berkarya ketimbangan yang dolek cuan ning kono. Iku CJ. Obrolannya akan nang ndi lek nang komunitas. Tapi lek ngomong industri ya siku iku ae. Ya apa carane film iki iso menarik orang, iso entuk duit akeh dan segala macam. Kayak ngono. Gitu. Cup. Mungkin ini sih Mas. Aku sendiri pun ya juga tertarik sih sebagai mesti sutradara atau direktur. Di GS sendiri pun aku belum pernah. Aku sendiri maksudnya rata-rata sih sebagai editor kalau enggak sound recordist. Sama lah kayak tadi sing pertama saya bilang kan pertama kali kan menjadi sound recordist ya. Sama lah. Benar. Terus ada nggak sih maksudnya yang bikin maksudnya saran dari Samen? Misal aku mau jadi sutradara direktur nih. Buat teman-teman juga sinias muda. Ngono ya. Rada abot sih iki, tapi iki pure perspektifku ya. Iya, boleh. Pure perspektifku. Justru ketika awakmu pengen jadi director dan memulai tidak di penyutradaraan, kon akan iso luwih ngeksplor iku. Sedangkan sebagai penyutradara, sebagai sebagai sutradara, kon butuh wawasan sing luas. Jadi nggak cuma terkait konten cerita, kon juga perlu mengerti iki musik opo sing perlu tak pasang nang kene, scene iki katu-kate setiap shot scene itu gimana juga ya? Apa sing kudu mbok gawe kayak ngono. Karena itu semua akan mempengaruhi. Kamera pun sama, bahkan di film kan mungkin kalian pernah dengar juga ada yang namanya camera language, bahasa kamera. Ketika shaky kalian ingin menggambarkan apa, ketika voting ingin menggambarkan apa, track in track out dolly dan segala macam kalian menggambarkan apa. Nah, itu akhirnya ketika kon ngerti ilmu-ilmu itu sebelum kon jadi director akan lebih bagus itu ketika kon ngedirect kayak gitu. Treatmentnya akan lebih menyala di film-film itu, nggak monoton cuman shot-shotnya still dan segala macam, terus audionya gitu-gitu aja, katu-kate monoton dengan skrip kayak gitu. Jadi kayak misalkan ngomong no saran yo nggak apa ketika kalian pengen jadi director dan memang mulainya dari bawah pun nggak masalah, sangat-sangat nggak masalah. Bahkan beberapa director sing Indonesia pun sing oke gitu ya. Mereka jadi director bukan dari lulusan kuliah yang film. Kayak Mas Jokan dari ITB, banyak dan segala macamnya. Malah lebih bisa explore mereka yang nggak monoton dengan teoritis kayak gitu. Jadi bisa dibilang sutradara atau direktur ini nggak harus, masih berarti harus tahu semua hal lah, mulai dari shoot. Bener, wajib tahu semua hal. At least ketika kalian praproduksi sebagai director, kalian kudu duit statement dan treatment untuk film kalian. Treatment ya, aku pengen shotnya kok gini. Director itu harus punya shortlist, bahkan ya harus punya shortlist sendiri. Jadi ketika praproduksi kan mungkin di telinga kita lebih familiar bahwasanya DP yang bikin shortlist ya. DP yang bikin shortlist. Kudune director sing gawe shortlist. Ketika director bikin shortlist, baru dia brainstorming sama DP. Kira-kira iso nggak diaplikasikan director shortlistku dan segala macam. Kudu director sing DP sing gawe shortlist, marono brainstorming ambek director enggak. Kudune kayak ngono, sampai seperti itu memang director harus ngerti arte seperti apa, warna yang digunakan niku apa segala macam, penataan properti dan segala macam itu
director memang punya tanggung jawab di sana untuk kreatifnya ya. Iya, betul. Memang tanggung jawabnya director kayak gitu. Kalau boleh tahu, kan terjun ke dunia perfilman dari ayah yang tadi ya, diajak ke mulai dari yang kenal Mas Dwi Cahyo. Benar. Itu tahun kapan sih Mas? Itu 2018. 2018 berarti awal-awal kenal film, dunia film kan 2018 ya. Benar. Dari sampai sekarang 2025 kemungkinan ada Berapa tahun dulu? 8 tahun ya? 8 tahunan lah. Ya, kurang lebih segitu. Lama ya berarti Mas. Ono sing luwih tuwek maneh ono, tetep. Tetep. Menurut Samen 8 tahun nih berkecimpung di dunia perfilman. Itu gimana sih Mas rasanya? Capek kah atau bosen atau pengen aku iki koyo isik durung iso. Ya. Iki biyen niku sebenarnya aku mulai jatuh cinta dari awal aku masuk film, jatuh cinta sama film. Memang wis ketika aku masuk nang Ciko iku, aku wis menata nang ndasku iki, ajan aku udah nyambut gawe teko iki, teko film. Aku senang berkarya, aku senang ngobrol ambar film, aku senang berdiskusi tentang konten-konten film dan segala macam. Nah, aku udah mempetakan itu di kepalaku bahwasannya aku pengen terjun nang industri film. Enggak cuman sekedar ben gak jadi arek-arek kupu-kupu ae kuliah pulang dan segala macam. Nah, mari ngono aku punya apa jenenge? Bukan statement sih, apa sih? Prinsip. Ngarani niku penyemangat untuk diriku sendiri. Nah, aku ket biyen kuliah awal 2018 iku sampai saiki bahkan aku menganggap bahwa cuman syuting, cuman produksi sing iso nangikno aku teko kasurku. Berarti ket biyen niku. Ibaratnya tangi turu iki mek gawe syuting tok. Nah, contohnya anak-anak itu analogi kan. Nah, kasus relay ketika aku kuliah ngono, misalkan aku kuliah kan jamnya kan gak nentu kan. Iya, gak tentu. Misalkan kuliah sore ngono. Aku kadang sik tangiku males-malesan apa segala macam, tapi lek syuting krukul jam 5 misal, tangi aku. Bahkan berani gak turu, ya kan ngono. Nah, kayak ngono sih. Makanya sing akhirnya membuat aku semangat ya nang film. Nah, terus juga lek misalkan ngomongno perjalanan nih ya ono perbedaan lah pasti setiap tahunnya, setiap harinya aku berusaha untuk ngupgrade skillku biar nggak monoton, biar nggak gitu-gitu aja. Terus ya juga sampai sekarang pun aku masih menganggap diriku harus belajar banyak sama orang-orang yang lain. Nggak cuma sama orang-orang tua, bahkan sama kalian-kalian pun juga aku harus bisa dapat ilmu tentang perfilman kayak gitu. Gitu sih. Dari 8 tahun kan lama sih Mas. Maya. Itu ada berapa film sih Mas yang diproduksi? Maksudnya bukan hanya dari segi sutradara aja sih. Pakai masuk. Iya. Wah, anjing pakai banget sih. Banyak ya Mas. Sorry, aku pancing. Aman. Pakai banget. Iya, enggak sorry. Wah, pakai banget sih. Tenang Mas. Pakai banget ke 2018 sampai selesai. Diminum enggak apa Mas? Woi, siap. Tekon di, anjuk harceling banget ya. Tekon di. Iki mau tekon di mau rek. Harceling bareng. Bening. Ambil. Alek misalkan Pirone wah sih jujur wake banget tuh. Mungkin kita gabung kabeh karya, komersil, film, series dan segala macam. Ada 40 lebih mungkin. 40. 60 ya mungkin lah sebanyak itu memang. Setiap tahun kayak 2018 itu wake banget. Aku waktu itu bikin showreel untuk tahun 2025 untuk tahun 2020 untuk tahun 2022 sampai 2023 aja. 2023 sampai 2024 setahun kan? Iya, setahun. 2 tahun maksudnya. Iku ae ono 30-an. Dalam 2 sorry tahun aja. Nah, iku ya iklan, terus film, series, musik video juga, MV. Iku gabung lah, sorry le. Oh, berarti Mas Wandi ini bukan hanya mesti Kak ngharap tentang film aja ya. Ya iklan, musik video juga. Bener, lek aku ngomong tentang industri awak dhewe, lek aku cuman cukup puas di industri film, kayak aku mati deh. Kayak iso survive sih. Iya, betul. Makanya hariannya kan adalah komersil iku. Ya, MV, ya iklan, iku harian pastilah. Golek cuannya teko kono. Ya ngomongno film untuk sementara masih sebatas aku pengen berkarya nang film iki biar film iki diputeran nang ndi. Belum untuk
golek duit toko film Film iki tuh. carane kok ini enggak masih belum. Ya iku golek duit iku masih wis ngomongno iklan. Iklan, MV dan segala macam sing sifatnya komersil baru ngomongno duit. Bahas iklan nih Mas. Mungkin project iklan yang berarti paling besar lah yang pernah sampean pegang. Aku untuk beberapa tahun terakhir 2024 kemarin Petrokimia. Itu ya Petrokimia. Azan iki. Wis, Ya, Azan nih. entah ini dah, Si- apa iki? Si Sapar Azan. Ya, Sapar ya, ya ya. teman-teman. Atan. Nah, berhubung Atan ini selesai, kita lanjut obrolan tadi. Tadi kan sampai project iklan Mas. Ya. Nah, project iklan yang besar lah yang pernah sampean pegang. Sing tak rasakno dan sing tak iling-iling sean. Sing pertama iku ono Petrokimia, aku nanggung sebagai sebagai asisten sutradara. Terus Home Credit Indonesia. Home Credit. Aku sebagai produsen asisten. Terus Indomie Express Persebaya. Indomie Express Persebaya. Benar, aku Indomie Express Persebaya itu sebagai departemen playback. Terus apa nih? Ya masih banyak lainnya lah. Lumayan. Nah iklan mah garai duit, masih jilician garai duit tetap. Besar ya Mas. Maksudnya kan saya bilang Indomie kayak Petrokimia kan semua orang tahu lah. Benar. Indomie Express Persebaya, siapa sih yang nggak tahu Persebaya, Indomie gitu kan. Benar. Kan tadi habis bahas tentang film proyekan sampean, iklan, terus caranya sampean buat proses awal idenya untuk proyek itu gimana sih Mas? Maksudnya cara saya dapetin idenya itu loh. Kita bercontoh ambil film Dua Cincin aja lah ya. Ya boleh. Misalkan Dua Cincin. Nah di Dua Cincin itu kan otomatis kan wis nemu iki Triangle Job DC, produser, penulis, sampai sutradara. Nah di Dua Cincin itu aku sebagai director, terus temanku sebagai produser namanya Mas Arya, sama penulisnya Mas Kecap, Mas Eka Wahyu. Nah di sana Dua Cincin itu sebelum jadi film drama komedi, itu sebenarnya film horor. Oh film horor. Film horor. Kenapa kok bisa dibilang film horor Mas? Ya karena memang treatmentnya horor. Jadi memang nggak ada tujuan untuk ke film drama komedi kayak gitu loh. Terus alasannya dirubah ke komedi? Nah akhirnya karena kita udah baca juknis terkait lomba yang ada di kompilasi, bla 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 bla, akhirnya kita brainstorming untuk memutuskan cerita apa sing akhirnya bijak untuk kita angkat di Dua Cincin kayak gitu. Setelah itu udah brainstorming, udah nemu premis logline-nya, nanti masuk ke development naskah. Nah pas development naskah itu baru aku nanti sama penulisku brainstorming. Ya ketika brainstorming bukan hal yang tabu lah ketika selek-selekan apa segala macam, wajar banget. Jadi yo ojo ngedon nang kono to. Bahkan pinjuk-pinjukan wis. Wah sering banget. Bahkan ame Mas Kecap iku sampai aku syuting pun sih selek-selekan. Tapi yo hal yang wajar. Rap ya wis kelar. Jadi oleh misalkan ngomong no step, sebagai director yang jelas awak dhewe kudu ngerti visi misi terkait cerita iki opo. Statement-nya awak dhewe terkait cerita iki opo. Terus treatment-nya kayak cerita iki opo. Kalau misalkan Dua Cincin iku statementku sebagai director. Kan aku kan umurku sih piro sik 25, mungkin padha ambek kalian. Sik muda ya berarti Mas yo. Sik enom, sik 25 aku. Sik 25 terus aku Dua Cincin itu kan ceritanya tentang proses foto prewedding kan. Ya. Proses foto prewed. Nah aku belum pernah melewati masa itu. Oh ya benar-benar belum pernah melewati masa itu dan aku nggak relate dengan cerita itu. Terus statementku sebagai sutradara, nah toko cerita sing wis ono, aku akhirnya nggak statement lah. Apa sih sing iso nggarai cerita iki relate nang aku koyo ngono. Salah satunya bentuk drama percintaan kan mungkin aku pernah ngelewati. Ya, pacaran, mungkin pacaran teman-teman udah pernah. Pernah merasakan lah. Nah ketika pacaran itu mesti ono seleke iki pasangan dan segala macam. Nah itu sing tak gonang cerita Dua Cincin. Jadi statementku sebagai director Dua Cincin itu adalah fungsi kata sayang dan cinta.
fungsi kata sayang dan cinta itu tak pertanyakan di sana. Dalam. Fungsi kata sayang dan cinta itu berlakunya kapan? Apakah ketika sedang di kondisi hati yang baik-baik saja atau ketika kita Lagi tidak baik-baik lagi saja. baik-baik tidak baik-baik saja. Iya. Nah, kayak ngono ikulah statement director. Terus di Dua Cincin lagi treatmentku aku akhirnya membuat treatment di mana? Di Dua Cincin itu aku menggunakan shot-shot yang apa namanya? Yang secara komposisi nggak monoton kayak perspektif. Aku di Dua Cincin itu ada golden ratio, terus ada apa lagi namanya? Banyak shot yang tak gunakan dengan komposisi yang nggak cuman monoton gitu loh. Monoton. Nggak cuman apa jenenge terus apa sih? Aku lali jenenge. Treat rules. Ya terus ya. Iya. Intinya Treat nggak rules cuma ya, itu iya. tok, nggak cuma itu tok. Banyak treatment shot yang tak gunakan yang intinya nggak monoton lah karena di sana tujuanku untuk ya biar lebih dalam aja. Karena juga ini film drama, nggak melupakan tentang dramanya, akhirnya tak buat shot-shot yang komposisinya nggak monoton kayak gitu. Itu Dua Cincin. Oh mana mau? Oh pertanyaanmu lah aku. Maksudnya bagaimana sih sampean Iya. dapetin ide? Terus ide pasti brainstorming atau kalau enggak gitu Prosesnya itu. ide ku kan muncul ketika mbokon lapo dan segala macam. Masih ide ku nah aku pribadi, aku misalkan lapo nang dalan bahkan nang dalan pun, nang dalan aku duwe ide, engko untuk nang tempat tujuan langsung tak tulis di HP. Apa mbek sisan gini Mas, kadang aku ya ndelok kanca-kancaku sing sebagai sutradara ya, kadang semisal rokokan, meneng-menengan ngono kadang oleh ide. Iso. Iso ya. Langsung dituliskan aja di nang HP. At least meskipun ide apa background idemu iki gorong dadi cerita, kon duwe tabungan Punya simpenan ya. punya simpenan ketika ono pengen bikin produksi lagi ya kan delok ae opo ya tabunganku. Oh iki kita menarik ya produksi iki kan enak kayak gitu. Jadi maksudnya cara dapetin ide itu bisa dari segala hal. Bener. Bukan gak hanya tentang bercerita dengan orang, tapi dengan posisi sendiri pun kita sudah dapat sebuah ide cerita. Benar. Kayak ngono. Terus tentang kan tadi Mas Wandi kan bahas tentang film Dua Cincin. Di awal tadi kan aku pernah sudah bahas film ini tuh masuk dalam festival di Australia. Dan masuk juga kalau nggak salah aku baca itu di Konfilasi 2024. Benar. Nah aku sebelum cerita perasaannya bagaimana sih Mas? Perasaan sebagai filmnya melebu ngono ta? Filmnya ditayangkan nih di negara orang. Seneng, pasti seneng lah. Tapi ya gak oleh berpuas diri dengan achievement itu karena ono achievement lain sing harus dikejar. udah tak kejar ngono. Kayak ngono lek perasaane pasti seneng lah, mungkin enggak awarding paling apa jenenge? Paling nyenengno gawe aku iku lek filmku iso ketemu ambek penonton. Wis iku. Iku awarding paling menyenangkan buat aku. Enggak cuman awarding mulu tentang iki juara iki juara enggak sih. Ketemu ambek penonton ae. Masih nang pemutaran alternatif pun aku seneng banget. Itu menurutku awarding banget buatku pribadi. Diperlihatkan di khalayak umum lah. Bener, terus iso memantik sebagai bahan diskusi dan segala macam. Gue seneng banget bisa. Kayak ngono lek ngomongno perasaan. Kita bahas tentang film Dua Cincin ya Mas. Sinopsisnya Dua Cincin itu apa sih Mas? Sinopsis Dua Cincin itu sebenarnya adalah kecap sepasang sahabat. Kecap dan Rara. Kecap dan Rara itu pasangan dua sejoli yang sedang memasuki siklus pranikah. Ya, pranikah. Terus mereka merencanakan foto prewed di salah satu pulau di Madura. Nama pulaunya Gili Laba. Terus di pertengahan proses pranikah mereka, Kecap ini bersiasat bahwasannya nggak aku tok nih yang iso rabi teko acara iki.
sahabatku si Kipli dan Momo iku juga iso rabi ngono lho. Nah, iku ono siasate Kipli dan Kecap di sana. Setelah itu datang permasalahan-permasalahan seperti cincin hilang dan segala macam. Nah, itu di siklus itulah bagaimana sih bagaimana sih pasangan ini menghadapi Apa sih namanya? hiruk Ya, pikuk hiruk pikuk. pranikahiku, bahkan sampai ada adegan di mana mereka memutuskan untuk wis kayak Gak jadi gak usah nikah. nikah ya wis. Mosok perkara cincin ngene tok gak iso njogo, wani njogo aku dan segala Betul. macam ngono. Lah ternyata itu cuman alibine bukan. Itu cuman ternyata cerita ini adalah siasatnya Kecap untuk band koncone si Kipli iki juga ikut Menikah. menikah kayak ngono lho. Oh. Ikut ngelamar kayak ngono, ngelamar si pacarnya kayak gitu. Sinopsis pendeknya seperti itu. Tentang percintaan itu ringan banget. Film itu ringan banget. Maksudnya enggak yang susah dipahami dan segala macam. Mungkin nanti kalau ada waktu kalian ingin diskusikan film itu sangat-sangat boleh. Tinggal Boleh, minta nah. aja. Boleh. Boleh. Kan masuk di festival Australia ya Mas. Nah. Kan pasti Saman kan pergi ke sana kan nonton. Benar. Yang Nonton. pergi sih bukan aku, penulis yang Oh. pergi. Aku nggak bisa saat itu. Terhalang Sekali waktu. sih. Nggak apa-apa kan. Gua diputar nang Hamburg. Nah itu Amin, bisa amin. bisa dilihat nggak? Maksudnya oleh khalayak umum atau memang secara apa internal Apa aja? itu sing di yang pas dua cincin. di Australia? Ya, Itu umum. umum. Pemutarannya umum untuk semua orang. Tapi kalau semisal kita nih, itu ada nggak? Semisal dimasukin di platform apa gitu? Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Untuk dalam waktu sementara ini nggak pengen didistribusikan di platform dulu. Mau niatnya sih aku dan teman-teman pengen berusaha ya pacarannya band 2 cincin ini tetap berlayar kemana-mana. Jadi kok misalkan udah mentok baru di-upload di platform. Jadi nggak pengen langsung ke platform dulu, sayang aja. Pengen jadi film yang segmented saya lah intinya untuk sementara kayak ngono. Ya paham Pak. Kayak gitu. Ini kan masukin deh internasional ya Mas. Pasti ya kan? Ya benar. Maksudnya apa emang targetnya internasional atau gimana sih Mas? Tentang film dua cincin ini. Untuk distribusi ini, plan distribusinya sebenarnya dua cincin ini film yang ditujukan untuk lomba kompilasi 2024. Oh. Lomba film pendek kompilasi 2024, kompetisi film asli Jawa Timur. Makanya kan setnya kan Gelila Pak Madura. Gelila Pak, ya. Nah, setelah itu tapi aku dan tim itu nggak semerta-merta wis mari kompilasi ini selesai film ini, enggak. Ya aku dan teman-teman juga punya plan distribusi yang lain. Nah, contohnya ke film-film lokal, ke festival-festival lokal. Terus IWAF itu sebenarnya di luar dugaan sih. Karena IWAF itu kan intinya kerjasama antara Jawa Timur dan Australia Barat apa di ngono aku lali. Jawa Timur ambil Australia Barat apa ngono. Oh itu maksudnya kayak kolaborasi gitu ya? Kerjasama antara pariwisata, kerjasama kedinasan, kayak ngono ke pemerintahan. Terus pas IWAF ini ada, dua cincin ditarik masuk untuk diputarkan di Australia. Kayak gitu. Yo seneng, bahagia, segala macam. Jujur sih Mas, masih aku ikut ya, Cikru, ya ikut seneng sih maksudnya. Termasuk bangga lah, apalagi salah satu dari kota Surabaya juga kan mewakili. Benar. Nah, boleh spill dikit ya Mas? Apa? Tentang budgeting. Nah, budgeting ya. Budgeting dua cincin itu hitungannya, aku gak ngerti. Gak usah nyebut nominal Mas, mungkin saran atau apalah. Nominal bisa nih. Kalau ini jutaan atau ratusan mungkin. Dua cincin itu kan konteksnya masih karya, bukan komersil. Jadi untuk budget pun nggak terlalu banyak banget. Yang jelas di sana teman-teman berkolaborasi meskipun dengan budget minim, teman-teman kru itu semua berkolaborasi dan bersinergi lah untuk ya apa caranya film ini tetap apik meskipun gak ada budgetnya. Bukan gak ada budgetnya, ada budgetnya tapi nggak yang sebanyak itu kayak gitu. Beda dengan film-film komersil ya. Kayak gitu. Intinya meminimalisir lah dengan misalnya ada segini, caranya gimana. Benar memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Ini
kantor cuma ada segini rek. Iki iso gak gawe film? Iso, dengan cara memaksimalkan budget iku. Gak akeh kok, gak akeh. Nek nominal kok disebut produk enak aku ambil Bener sih, produksi. bener. Kayak ngono. Ini Mas, tentang kan sampean sekarang kan lebih sering jadi sutradara nih. Hmm. Ngehandle kru terus memanage lah itu gimana sih Mas? Mesti kan Ngehandle kru. banyak kru kan, mesti kayak kadang nggak sepemikiran. Ya. Nah ibaratnya kayak nyatuin pemikiran itu gimana? Lah misalkan ngomongno karya, awamane skalane komunitas, iku gelem gak gelem derajatnya podo dhewe. Director, kamera dan segala macam iku derajatnya podo. Tapi lek ngomongno komersil, gelem gak gelem mereka harus tahu bahwasannya ono director loh, ono klien nih. Kliennya iku director iki. Bahkan biyen iku sempet pas kuliah iku yo, aku mendengar satu kata dari teman-temanku sing wis berada di industri terlebih dahulu bahwasannya director iku ya klien gitu. Jadi ya apa cara dia untuk panggon sing enak dan segala macam. Tapi kalau misalkan ngomongin karya sama rata dewe. Lek aku sebagai director nge-treat kru dan segala macam yo gak pengen sing maksudnya lek misalkan kruku pegel, aku kudu main pegel. Ya ngono lho. Gak oleh gak nyaman ae lek aku ndelok kruku pegel aku gak pegel kayak ngono aneh ae rasane. Karena kan memang dibandingkan jadi director aku lebih banyak nge-kru kan, ngasrada, nge-playback, aku pernah melok pegel pisan. Pernah merasakan rasanya jadi kru juga. Bener. Dan itu gak enak aja lah misalkan nanti aku lunggu-lunggu nang monitorku, guruku pegel-pegel, at least aku nyopo mereka dan segala macam. Ya apa gini sih segala macam. Lek untuk treatmentku ke talent, 2 cincin nambah yang 2 cincin. Treatmentku ke talent, wah iku los-losan banget. Aku percaya dengan kemampuan aktingnya talentku. Wes yo skripku kok ngene, teman-teman. Untuk improvisasi adegan, mungkin sing tak notes iki kita, tapi di hari H ketika kalian ingin explore aja. Silakan eksplor naskah kamu, silakan eksplor dialog. Bahkan kalau nggak salah yang nulis naskahnya juga yang jadi talent ya. Bener. Jadi enak, enak banget. Nggak sulit untuk nge-treatment talent-talentku ketika untuk 2 cincin ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, sampean ada cara nggak Mas? Maksudnya kan 2 cincin ini masuk festival internasional. Maksudnya buat kita nih, maksudnya di Geraha Cinema sendiri, mungkin ada cara nggak biar maksudnya film kita nih bisa masuk ke ranah situ? Ya sing jelas teman-teman harus ketika produksi harus kuatkan Mental. konten lebih tepatnya konten. Karena ada kalimat di telinga di sekitar anak-anak film itu bahwasannya misalkan kontenmu api, konten itu ngomongin cerita ya, ceritamu api, terus teknismu jelek, itu iso tercover. Tapi lek teknismu api, ceritamu elek, itu gak iso tercover. Jelekmu gak bisa tercover. Itu istilahnya nang arek-arek. Tapi yo gelem gak gelem semenjak seiring berjalannya waktu teknis dan cerita harus imbang. Harus imbang. Kayak gitu. Nah, kan sebenarnya tadi kita udah buat pertanyaan. Untuk Q&A ini. Kayak Q&A lah Mas. Ya. Ada segmennya, namanya itu caper. Cari-cari pertanyaan. Nah, jadi kemarin ya kalau nggak salah, kemarin itu kita buat Q&A di Instagram Geraha Cinema tentang ada pertanyaan nih buat Mas Wandi. Oh iya. Kenal nih gua anak aku. Ya, pokoknya tentang penyutradaraan lah Mas. Ya. Tentang penyutradaraan. Mungkin bisa minta tolong. Oh, bisa dimakan sambil makan nggak apa-apa Mas? Iki ae. Yo, sikat. Cik, bentar tak cek. Banyak sih Mas yang tanya ini. Lumayan lah. Mungkin aku ambil beberapa, dua aja. Mungkin dari sing pertama nickname IG-nya itu Raps. Nggak tahu Raps ini siapa ini. Raps.m_. Kalau boleh tahu nih, Mas Wandi produksi film apa yang paling sulit?
Dua cincin. Langsung tak omong dua cincin. Kenapa itu, Mas? Karena secara teknis, dua cincin itu kan nyebrang dari Surabaya kru itu berangkat malam. Kru itu di salah satu pulau yang terpencil. Iya, jadi kru dari Surabaya itu sekitar jam 8 malam, kalau salah habis maghrib gitu. Berangkat ke Sumeneb. Iya. Sumeneb dari Surabaya kan lumayan tuh, 6 jam ya. Sumeneb sampai Sumeneb itu sekitar jam 2, jam 1-an. Pagi, dini hari. Dini hari, terus itu hujan juga di sana. Jadi akhirnya kita, dari Sumeneb itu belum selesai. Setnya itu harus nyebrang naik kapal kecil 2 jam. 2 jam ke Gili Labak, dan itu hujan musim ini. Harusnya kita tuh loading alat jam 6 pagi. Tapi karena hujan badai, akhirnya kita baru bisa berangkat dari dari Sumeneb ke Gili Labak itu sekitar jam 10 siang. Jadi molor. Nah, molor, tapi gitu. Maksudnya mesti nanti kalian akan merasakan lah. Ketika kalian udah kalian bisa memitigasi itu. Kalian bisa menghadapi ketika molor apa yang harus kalian lakukan. Akhirnya nggak yang molor sampai gimana kayak gitu. Jadi masih bisa tercover kayak gitu. Dua jenis paling berat menurutku ya. Masih sing lione ya mungkin berat ya mungkin karena syuting di sawah segala macam capek tok kan. Lagi berat sih. Maksudnya berat bener-bener sing entah ini hujan badai, itu bahkan produserku Mas Arya iku ngomong saat itu ya. Ini saya hujan gak sido syuting. Gak sido syuting karena harus nyebrang 2 jam kan ke Pulau Gili Labak itu. Mau sampai ke aku ya wis lah manut aku cari produksi ae lah ngono lek produksi wis enggak punya mitigasi terkait iki ya wis gelem gak gelem kan cancel syuting. Ya wis cancel. Ternyata ya iku semangat arek jam 9 tuh udah mulai reda, arek loading, jam 10 budal. Itu bener-bener mengerikan sih. Lek ndelok visualnya itu mengerikan. Apa jenenge? Ojo nyebrang 2 jam ya. Nyebrang teko pelabuhan Sumeneb iki nang ono salah satu pulau kecil lah di seberang ketok moto. Iku arusnya kenceng banget. Kapal-kapal iku apa jenenge? Haluane wis mengerikan kabeh. Iki kalau dia kudu nyebrang rong jam. Dan itu kapalnya kapal cilik, kudu kapal feri, kapal cilik, literally kapal cilik ngono lho. Sing biasa pakai nelayan-nelayan. Iya, wis koyo ngono, kapal-kapal mancing. Kapal-kapal nelayan koyo ngono. Wah, jik aku wis. Tapi ya semangat arek gak ada seneng sih. Tapi tetep teko semangat itu ya aku gak kaget Mas. Iso menang apa ae. Contohnya kan Konfilasi kalau nggak salah menang juara favorit. Film favorit penonton. Nah, terus di Iwa Festival. Tangan dulu dong. Thank you. Nah, mungkin lanjut pertanyaan kedua, Mas. Ini aja sih. Dari alang-alang ibae. Jeneng kok alang. Pertanyaan ini gini, Mas. Gimana caranya kita sebagai sutradara mendekatkan diri dengan film? Apa? Cara sutradara pendekatannya pendekatan film. Ya. Nah, iki ono dua cincin mana? Anggere pertanyaanmu iki pas kabeh, temenan serius. Pasti, Dua cincin itu kan gak relate sampe aku. Iya, betul. Otomatis ceritanya kan cerita apa sih iki tentang siklus pranikah, aku belum pernah ke sana. Nah, caraku tapi kan tanggung jawabku sebagai director nakon diperlukan kan. Iya, betul. Nah, caranya adalah akhirnya aku berbrainstorming bukan talent, ambe penulisku. Dua cincin iku ono karakter Naruto ambe Hinata. Bisa, Mas. Yang masuk dalam karakter Naruto dan Hinatanya ini ono karakter ya, jadi Mas Kecap gawe Naruto, si pacar ya gawe kostum Hinata. Nah, itu caraku untuk mencintai naskahku karena naskahku kan gak real tambah aku. Ya. Nah, aku sebagai director harus punya cara untuk ya apa caranya aku iso mencintai naskahku kayak ngono lho. Nah, ya apa caranya? Akhirnya kayak ngono. Mas, tolong masukin karakter Naruto dan Hinata biar aku bisa cinta dengan naskahku. Kayak ngono. Jadi kok pasti amanin kok ya misalnya jadi director kalian. Pasti akan menemukan naskah-naskah sing iku enggak relate ambek dirimu tapi ngomong industri ya. Nggak relate tapi untuk dirimu tapi kan kudu ngedirect karena itu pekerjaanmu. Ya, betul. Nah, itu caranya pinter-pinter untuk nyali celah bagaimana caranya naskah iki iso relate ambek dirimu. Nah, lek dua cincin salah satunya iku karena aku seneng Naruto Hinata. Jujur ibu aku, tapi seneng Naruto Hinata Naruto tok tapi sisanya gak seneng.
Iki sih Mas. Mungkin pertanyaan dari aku jujur. Kan Mas Wandi kan berkecimpung di dunia perfilman. Pasti kan kayak dalam proyek-proyek kan dapat sponsor. Nah, itu gimana sih Mas cara dapat ini? Atau Oh ya. Itu ada beberapa cara, ada misalkan kalian founding film misalnya. Founding film itu kalian film founding itu lek nang Indonesia sih sing tak ngerti ya, ana film founding, pitching, terus apa nih? Ya iku, loro iku, film founding ambek pitching. Film founding ambek pitching iki ibaratnya awakmu mau ngajukan proposal ke salah satu perusahaan atau apa segala PH macam, gitu. PH untuk didanai filmmu. Tapi ada juga yang Melalui pitching. Melalui pitching. Lek pitching itu biasanya itu kompetitif sih. Jadi kayak berapa, jadi ada yang open pitching kayak gitu, misalkan kayak Pusbang, KPK, terus Surabaya ini di Jawa Timurnya ada konfilasi. Dia mengadakan open pitching, terus kalian bertarung antar PH bertarung untuk mendapatkan pendanaan itu. Oh, ibaratnya kita berlomba-lomba ya. Ono juga sing sponsorship. Nah, lek kuliah, jujur zamanku kuliah, aku lebih sering nyari sponsorship. Kan nang Ciko mau ya, nang Ciko mau ono Promin, Propman, Prober. Promin itu produksi mini, Proman itu produksi mandiri, Prober itu produksi besar. Nah, sing Prober iki sing biasanya aku dan teman-teman kru cari sponsor. Nah, cari sponsornya caranya adalah ya aku gawe dek kreatif. Enggak wis familiar lah paling dengan dek kreatif ya. Gawe dek kreatif, terus kita kasih di slide terakhir itu benefit sponsorship. Misal apa dicantumin logonya. Dicantumin logo apa segala macam, atau bahkan yang paling ekstrim masukin hak cipta. Bukan hak cipta, hard selling. Jadi kayak misalnya film itu misalkan coklatos misal. Kalau ambil coklatos, nah ono adegan makan coklatos, aku paling ekstrim misal. Lah aku mbien zaman kuliah kayak ngono sih. Zaman kuliah aku nyari sponsorship kayak ngono. Dan sponsorship nggak mesti cuman fresh money ya. Iso berupa properti, panganan, iso apa jenenge minuman dan segala macam itu ya kayak ngono carane golek. Bukan hanya fresh money aja ya berarti. Nggak mesti cuman fresh money. Lek sponsorship sih gitu ya, nggak cuma fresh money, tapi lek founding terus apa jenenge pitching pasti fresh money. Kayak ngono. Cara golek duit kayak ngono. Urunan itu pasti. Oh, itu pasti sih. Zaman kuliah pasti ya ngrasakno lah. Anak-anak pun sendiri ya lek produksi urunan, Mas. Nah, kayak misalkan kon ambek apa Gi sosial ya? Iya, Gi sosial. Gi sosial ini termasuk sponsormu karena dia memberikan tempat secara gratis, misalnya gitu ya, sponsormu iki kayak gitu. Bentuk sponsor kan berupa tempat juga bisa. Segala macam. Oke, mungkin terima kasih Mas atas jawabannya. Oke. Ini aku ada game sih Mas. Ya boleh. Games. Sebelumnya aku jelasin dikit sih Mas tentang games ini. Nanti Mas Wandi ngambil dua kertas ya, dua kertas. Nanti Mas Wandi kayak bikin ide cerita tentang apa yang didapat dari dua kertas ini. Oke, bisa. Mungkin langsung aja sih Mas. Yuk. Iya, itu begini. Bisa pilih aja Mas. Ya. Langsung buka ya. Boleh satu-satu. Yang pertama apa Mas? Pohon pisang. Pohon pisang nih. Pohon pisang. Pohon pisang. Terus yang selanjutnya pohon pisang ya. Ini maksudnya merupakan tantangan juga buat sutradara. Seorang anak kecil yang hidupnya tergantung pada satu pohon pisang yang ada di depan rumahnya. Boleh. Berarti satu anak kecil ini hidupnya bergantung dengan satu pohon pisang yang ada di satu-satunya pohon yang ada di depan rumahnya, dan itu pohon pisang. Mungkin ya. Kenapa? Ya kenapa kayak gitu? Aneh juga sebenarnya, tapi ya omah ya sing nang das kok ngetok. Mungkin iso di
Jabarno ya anak kecil ini mungkin di kehidupannya yang yo nyata gitu. di kehidupannya yang saat itu nggak punya temen, nggak punya iya sosialnya minim banget lah, nggak punya temen, mungkin dia nggak bisa sekolah dan segala macam. Tapi ada lagi pohon pisang ning ngarep omahe sing iso dijadikan bahan ngobrol. Jadi dia mengukir wajah dengan emot senyum ngono nang pohon Batang pisang. pohon pisangnya. Ya. Terus mereka ngobrol aja. Ngobrol aja. Nek dari bayanganku sih mungkin bisa bagus sih Mas. Maksudnya kayak kan tumbuhan nih pohon pisang kayak diajak ngobrol gitu kan. Dari pandangan ini. Nah benar, maksudnya kayak mungkin juga dari perspektif si anak kecil ini, aku nggak perlu ngomong ambek menungso karena menungso itu lihat aja ngomong nyauti terus. Aku butuh pendengar gitu. Benar. Akhirnya dia ngobrol ambek pohon pisang. Bang, menurut lucu sih, lucu. Congok sih, rasa congok sih tapi ya. Saya nandas memang motor ya. Kayak tantangan aja sih Mas. Mungkin sebelum penutup Mas, mungkin ada pesan-pesan buat sineas muda atau yang ingin jadi filmmaker nih. Wih. Maksudnya pesan-pesan lah atau enggak kata-kata motivasi. Ya benar. Ya pesan buat teman-teman yang pengen survive nang industri, ojo cepet pegel. Rintangannya wakeh. Nesu-nesuan nang set itu pasti. Jadi ya ojo gampang pegel, ojo gampang frustasi. Cari hal yang paling kalian senangi nang industri opo. Jadi ketika kalian punya masalah kalian bisa lari ke hal yang menyenangkan itu kayak ngono. Benar. Gitu sih. Mungkin ini sih belum menutup sabar. Mungkin sabar. bisa masih promosi IG mungkin. Promosi IG-nya Mas Wandi apa mungkin? IG-ku Wandi Musyafar, pakai Y, Wandi Musyafar. Wandi Musyafar ya. Lihat ya di bawah ini ya. Nah, iki. Nang kene iso. Nang kene iso ya. Dan Mas Wandi ini juga bekerja di Homecraft Production. Ya, Homecraft Production. Kalian penonton sineas bisa lihat juga trailernya ada ya Mas ya? Trailer tentang Dua Cincin ada di feed-nya Homecraft. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast Tongsis kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Wandi sudah hadir di Tongsis ini. Dan maksudnya kita berbagi ilmu, kita tahu tentang prosesnya Mas Wandi berkecimpung di dunia perfilman, tentang bagaimana penyutradaraan, dan satu kata sih dari aku, semangat. Sik. Terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk sineas muda dan bye-bye.